Alhamdulillah, alhamdulillahil jalilil azim, al-ilahir rahimil karim, lahul hamdu kulluhu wa lahul mulku kulluhu, wa biyadihil khairu kulluhu, wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, alaniyatuhu wa sirruhu. La ilaha illa huwal malikul haqqul mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhal muslimun alladhina radu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa qad fazal mu'minun, haitsu qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada kalimat yang pantas untuk diucapkan seorang hamba di setiap detiknya melainkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas berbagai nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman dan Islam serta ihsan. Marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Amin ya Allah wa ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat, as'adakumullah. Sesungguhnya kita harus benar-benar sadar bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kita, orang-orang Islam, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat-nikmat Allah yang besar, ada satu nikmat yang patut kita syukuri dan patut kita merawat dan menjaganya, yaitu nikmatul ukhuwah atau nikmat persaudaraan dalam Islam. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Ali Imran 103. Maka para jamaah sekalian, hidup dalam persaudaraan, kerukunan dengan tetangga, kerukunan dengan saudara, satu pekerjaan, satu kantor, satu lokasi, itu adalah salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pilar dalam kerukunan ukhuwah persaudaraan dalam Islam. Yang pertama, pilar menahan diri dari menyakiti sesama. Sebab merugikan dan menyakiti sesama adalah merupakan kezoliman serta kejahatan yang nyata. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengharamkan segala bentuk kezoliman dan kemungkaran. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam satu hadis qudsi, inni haramtu ala nafsi dzulma wa ala ibadi fala tazalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku untuk berbuat zalim dan kepada para hambaku. Oleh karena itu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi dalam syarah menjelaskan bahwa hadis di atas merupakan larangan keras untuk berbuat kezaliman kepada orang lain. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menahan diri dari menjauh serta berusaha menjauhi segala bentuk kezaliman, tindakan yang merugikan dan perbuatan menyakiti orang lain, baik dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Pilar kedua persaudaraan sesama muslim adalah berbuat baik kepada sesama, yakni dengan menyebarkan kebajikan serta peduli kasih terhadap sesama. Berbuat baik dengan membantu pekerjaan orang lain, menolong orang lain terutama yang sedang dalam kesulitan, dan berbagi nasihat, berbagi rezeki, pikiran dan tenaga atau yang lainnya kepada sesama saudara kita. Karena sesungguhnya kebaikan yang dikerjakan seorang muslim adalah merupakan sedekah serta kebaikan yang akan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Bahkan kebaikan yang remeh pun, seperti sekedar tersenyum dengan hati yang ikhlas atau menyingkirkan duri atau bebatuan yang mengganggu dari jalan, itu adalah bagian dari sedekah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul juga menyatakan bahwa mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong orang yang naik kendaraan atau menolong mengangkatkan barangnya ke atas kendaraan, itu pun termasuk sedekah. Ucapan atau tutur kata yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang Anda ayunkan untuk menunaikan salat juga termasuk sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalanan umum adalah juga sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka hendaknya setiap muslim mencari peluang-peluang kebaikan untuk membantu, menolong dan meringankan kesulitan orang lain, tentunya sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing
baik dengan harta, tenaga maupun ilmu serta nasihat kebaikan kepada orang lain. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Pilar atau tiang ketiga dalam rangka menguatkan ukhuwah persaudaraan Islam adalah berbaik sangka kepada sesama. Karena orang yang berbaik sangka, ia tidak akan pernah menzolimi orang lain. Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menjauhi prasangka-prasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan berprasangka ini dikuatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Betapa banyak hal-hal buruk, kejahatan, kezaliman serta kemungkaran yang terlahir dan bermula dari prasangka buruk, seperti dengki, hasad, tajassus atau memata-matai kekurangan orang lain, saling mendiamkan, tidak mau menyapa, tidak mau mendahului untuk menyapa, dan keburukan-keburukan lainnya. Itu semua diawali dari prasangka buruk. Marilah kita jadi pribadi yang senantiasa berbaik sangka kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang lain di sekitar kita, sehingga terjagalah persaudaraan di antara kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, as'adakumullah. Kemudian kita harus senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita semuanya untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.